Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia. APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu diserahkan kepada Presiden baru. Jadi kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maret 2024 catat 25,20 0,68 juta dibandingkan Maret 2020 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan program hasil terbaik cepat. Program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman sekitar 50 sampai 80 ribu hektar, dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 200 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272%, membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Naik gaji. Jadi semenjak 2020, ya, waktu kita terhantam pandemi COVID, itu ASN TNI Polri nggak ada kenaikan gaji. Bahkan THR waktu itu kita nggak bagikan kecuali hanya gaji pokok dan untuk para ASN yang merupakan jajaran pelaksana. Jadi yang pejabatnya nggak dapat. Tahun 2021 sudah mulai pulih ekonominya, kita mulai memberikan yang namanya gaji 13 THR 50%.
tapi nggak ada kenaikan gaji. Jadi 2020, 21, 22 udah 3 tahun, padahal Nggak inflasi ada. waktu itu naiknya cukup tinggi, nggak ada kenaikan gaji. Jadi untuk tahun 2024 ini Presiden Kasih. memutuskan untuk kenaikan gaji karena memang suasana APBN yang terguncang waktu itu luar biasa. APBN 2025 disusun dalam suasana geopolitik dan geoekonomi yang mengalami perubahan dan dinamika yang sangat tinggi. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden juga, bahwa geopolitik dan geoekonomi ini telah menyebabkan destabilisasi di berbagai kawasan. Sehingga bagi Indonesia, kita juga harus terus melakukan kewaspadaan. Meskipun kondisi Indonesia relatif dalam situasi yang baik, pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 5% semenjak tahun 2022 hingga 2024. Dan kita juga melihat laju inflasi yang terakhir angka 1,55 juga merupakan laju inflasi yang terendah di dunia. Kita lihat dari sisi sumbangannya, terutama untuk volatile food juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini menggambarkan upaya kita untuk menstabilkan dan menjaga tingkat harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat telah mampu dilakukan. Kondisi yang baik ini tentu perlu dan akan menjadi salah satu landasan bagi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk terus meningkatkan dan mengakselerasi pembangunan. Neraca perdagangan kita juga dalam posisi positif 54 bulan terakhir mengalami surplus perdagangan, di mana nilai ekspor kita sampai dengan Oktober 2024 mencapai 24,4 miliar US dollar. Ini tumbuh 10,2% di tengah perlemahan perekonomian global. Hal ini menggambarkan bahwa potensi ekspor kita yang didukung oleh baik sektor manufaktur maupun sektor-sektor yang mengalami hilirisasi menjadi sangat besar. Kita juga melihat bahwa APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menciptakan dan menjaga stabilitas, inklusivitas, namun terus mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi. Asumsi makro di dalam 2025 adalah pertumbuhan 5,2%, inflasi 2,5%, tingkat bunga surat berharga negara 10 tahun adalah 7%, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar, harga minyak mentah $82 per barel, lifting minyak dan lifting gas adalah 605.000 barel, dan untuk lifting gas 1.005.000 barel per hari.